Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi ke channel Ibel Tortokua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makanan atau pakan untuk kura-kura darat. Nah, nah, kebetulan ini kita kasih contoh ya. Ini kura-kura darat jenis sulcata. Nah, ini saya pelihara dari ukuran 5 cm sampai sekarang hampir lebih dari 10 cm ya. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan kita mau membahas tentang makanan atau pakan apa aja yang dipakai atau dimakan kura-kura jenis sulcata ini ya. Nah, walaupun kura-kura jenis-jenis kura-kura darat itu banyak, tapi makanannya pasti ya seperti itu. Ada yang jenis pelet dan jenis sayuran, atau kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, ini kebetulan si Abel atau sulcata ini kita kasih makan berupa pelet dan campuran buah labu. Nah, tadi di cuplikan pertama kali dia sudah mulai makan yang jenis pelet ya. Pelet-pelet ini ada berbagai macam jenis teman-teman. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kita nggak bahas soal sulcatanya atau kura-kura darat ini, tapi kita akan membahas tentang makanan apa aja yang recommended atau yang bisa jadi alternatif teman-teman untuk makanan jenis kura-kura darat. Nah, kita mulai dulu dengan yang model pelet ya teman-teman. Di sini kita mulai dari yang produk lokal. Nah, ini produk lokal ini namanya GT Freak. Nah, GT Freak ini pasti teman-teman juga udah tahu ya. Ini kandungan gizinya cukup banyak. Kebetulan kita model repack ya, atau artinya kita beli eceran terus di packing ulang sama penjualnya. Kandungan gizinya itu banyak mengandung energi per kalori 3%, terus fiber 18%, protein 19%. Nah, untuk lemaknya cuma 1%. Nah, kebanyakan dari kura-kura darat itu lebih menyukai ini karena memang didesain warnanya hanya warna merah dan hijau, karena memang kura-kura itu suka sekali yang berwarna cerah atau warnanya mencolok. Jadi dia pasti akan mencium dulu aromanya, habis itu dia akan mencoba jenis makanan tersebut. Ini jenis GT Freak ya teman-teman. Nah, gini. Nanti kalau beli di toko online pasti banyak, ketik aja GTF atau GT Freak pasti akan ketemu. Ini jenis yang GT Freak. Terus ada juga yang ini tipe JGS Premium. Nah, kita lihat kemasan dalamnya. Jenisnya seperti ini, dia hanya berwarna coklat ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ukuran per butirnya itu ada yang mini dan juga ada yang medium, tergantung jenis kura-kura kita teman-teman. Jadi kalau mulutnya atau masih ukuran baby, kita sarankan yang mini bite, atau artinya gigitan kecil. Jadi sesuai dengan mulutnya, kita sesuaikan ya, jangan over. Artinya kalau kura-kura masih baby kita kasih ukuran yang besar ya otomatis dia nggak akan muat di mulutnya untuk mencabik-cabik makanannya. Ini JGS bagus juga karena kandungan fibernya juga banyak, protein 18%, lemaknya juga 3%, mineral pun masih banyak mengandung kalsium. Nah, teman-teman perlu ketahui karena makanan untuk kura-kura darat itu harus banyak mengandung kalsium dan serat. Nah, itu kita lihat kandungan di seratnya ini ada 20%. Bagus juga ya untuk
pertumbuhan ataupun untuk pupnya, jadi dia lebih lancar. Terus ada lagi jenis-jenis makanan yang dari impor ya. Nah, ini kita ada mazuri. Nah, mazuri ini makanan impor yang bentuknya seperti ini. Nah, dia potongannya lebih agak besar. Nah, dia agak keras. Nah, itu juga kandungannya bagus juga untuk diet, khususnya untuk aldabra ataupun, nah ini gambarnya kura-kura aldabra ya. Kandungan proteinnya 12%. Terus untuk lemaknya cukup agak tinggi yang 4%. Terus fiber atau seratnya 22%. Nah, ini bagus juga untuk kelancaran pencernaan kura-kura deret. Ini di toko online banyak sekali, nanti dicari aja mazuri. Terus ada lagi healthy grow, high fiber. Nah, mesti ini iklannya banyak yang bertanya-tanya ya, high fiber berarti otomatis dia banyak serat. Artinya kalau seratnya banyak, dia pencernaannya lebih lancar karena mengeluarkan pup atau BS itu lebih lunak. Jadi makanan-makanan atau sisa-sisa makanan akan cepat keluar. Di kandungan gizinya itu vitamin juga banyak, protein lebih dari 15%, fiber 20% ya. Terus ada juga nih minyak mentah. Nah, ini di bawah 2%. Terus tumbuh-tumbuhan kurang dari 10%. Nah, ini ya, healthy grow. Ini sepertinya impor ya, bukan dari lokal. Terus yang terakhir kita punya ini Repkal. Nah, Repkal ini juga produk impor ya, dari Amerika kalau nggak salah. Nah, warnanya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau khusus Repkal ini aromanya lebih menyengat karena memang dia didesain banyak mengandung buah-buahan. Nah, kadangkala si kura-kura itu suka membaui makanan dulu. Kalau dia harum, kebanyakan dia akan tertarik, gitu ya. Bukan berarti dia nggak suka makanan yang lain. Kadang kura-kura darat itu dia suka membau, tetapi kadang dia juga suka bosen. Jadi kadangkala kita kasih yang model pelet, yang baunya menyengat. Nah, itu mungkin bisa dibuat 2 atau 3 hari sekali, sambil diselingi dengan makanan yang jenisnya sayur-sayuran. Nah, itu untuk review yang model pelet ya teman-teman. Terus kita akan bahas lagi makanan yang jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini kita lihat. Nah, ini apa ini? Nah, ini labu. Nah, jenis labu ini. Nah, ini labu yang sudah dimasak atau udah dihangatkan dulu ya. Jadi biar untuk baby itu memang makanan labu itu bagus sekali karena seratnya begitu banyak dan banyak mengandung kalium. Nah, jadi biar pupnya lancar, BS-nya bisa hilang, dan bau khasnya itu dia manis. Jadi kalau teman-teman agak kesusahan merangsang kura-kuranya yang kurang agresif makan, bisa diberikan dengan labu ini. Labu ini banyak mengandung protein, serat, kalsium, vitamin A, dan magnesium. Nah, yang jenis ini disebut labu madu. Kalau jenis ini labu Jepang atau kabocha. Nah, jadi ingat teman-teman, kalau mau ngasih makan yang jenis ini kan keras ya. Jadi untuk kura-kura yang
dewasa nggak masalah, langsung dipotong terus tinggal dimakan. Tapi yang khusus baby dia kan untuk bibirnya aja atau untuk mengunyah agak susah, jadi saya sarankan untuk direbus dulu atau dimasak dulu gitu ya. Ini untuk yang labu. Nah, ini ada lagi jenis sawi ya. Ini namanya sawi pagoda. Sawi pagoda ini satu jenis dengan sawi-sawian yang lain, tapi bentuknya karena seperti pagoda tempat ibadah itu ya. Nah, makanya dikatakan bentuknya sawi pagoda. Sawi ini banyak mengandung vitamin A, C, K, asam folat, glukasional, dan zat besi. Itu bagus juga untuk kura-kura darat. Saya sarankan juga kalau memang untuk variasi, kasih aja makanan yang model sawi-sawian seperti ini. Nah, gini ya. Ini banyak ditemui di pasar, tapi kadang juga jarang. Kalaupun mampir di daerah Kopeng atau daerah Jawa Tengah sana yang berhawa dingin, dia banyak sekali ditemukan seperti ini. Nah, ini namanya sawi apa ini? Caisim ya istilahnya. Nah, sawi ini juga populer di kalangan hobis kura-kura darat karena memang paling umum makannya makanan sayur atau yang berjenis sawi caisim karena banyak mengandung kalsium, magnesium, kalium, vitamin A, C, K. Nah, itu bagus untuk pertumbuhan tulang. Karena untuk plastron dan karapas juga bagus. Nah, ini namanya sayur fumak. Fumak ini juga bagus untuk kura-kura darat ya. Nanti kalau teman-teman susah mencarinya, banyak dijual di online. Di sana juga tersedia, ketik aja fumak. Nah, di sana fumak banyak tersedia. Tapi kadangkala dia harus pre-order ya, kadang karena memang agak susah mencari sayur sejenis ini. Nah, tapi kalau di daerah Kopeng Jawa Tengah situ banyak dibudidayakan atau di daerah dataran tinggi banyak dibudidayakan sayuran fumak ini. Sayuran fumak ini bagus untuk kura-kura darat karena banyak mengandung protein nabati, vitamin C, vitamin B, asam amino yang untuk pertumbuhan gitu ya. Terus kita lanjut ke ini bunga sepatu. Bunga sepatu itu juga bagus sekali karena bunga sepatu banyak mengandung antioksidan, antibakteri, dan flavonoida. Artinya flavonoida itu menyerap vitamin C, mencegah infeksi virus. Nah, ini kita kebetulan jenis bunga sepatu yang kurang mekar ya ini ya. Ini jenis bunga sepatu Amerika atau hibiscus rosa. Nah, bentuknya seperti ini. Kalaupun teman-teman melihat bunga sepatu, di situ juga ada daun sepatu, itu juga bagus untuk pertumbuhan kura-kura. Itu teman-teman. Terus yang terakhir, nah ini primadona untuk kaktus. Kaktus ini namanya kaktus centong. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk hobis kura-kura darat. Karena kaktus ini nutrisinya cukup sangat lengkap, mengandung vitamin B, vitamin B6, mineral, kalsium, magnesium, flavonoida juga ada. Nah, saya sarankan kalau memang teman-teman mau menggunakan kaktus ini, terlebih dahulu harus dipotong-potong, diambil seratnya. Nah, itu nanti dipotong lebih kecil agar seukuran mulut dari kura-kura teman-teman sekalian. Nah, gitu ya teman-teman. Ulasan dari kaktus centong ini. Kaktus centong juga banyak dijual di online. Kalaupun memang teman-teman beli dari bibitnya juga bisa dibudidayakan di pekarangan rumah, tinggal tancap saja.
nggak perlu terlalu banyak air, dia akan cepat tumbuh. Nah, gitu teman-teman. Nah, kembali lagi dengan makanan yang tersedia tadi, perlu juga kita ketahui dari kura-kura darat ini saya melihara dari ukuran 5 cm ya sampai sekarang besar seperti ini. Dengan makanan yang ada, saya harapkan teman-teman bisa jadi referensi ya, makanan-makanan apa yang tersedia di pasaran ataupun harus dibeli di online. Terserah teman-teman mau mengkombinasikan antara pelet dengan sayur, atau kalau memang kura-kuranya udah bosan dengan sayur, biasanya dia akan cenderung kita kasih ke pelet. Nah, terus jangan khawatir juga kalau misalnya kura-kura teman-teman kok nggak selera makan semua. Nah, biasanya saya kasihkan dia makanan yang memang sangat disukainya atau favoritnya. Kalaupun itu masih susah makan, kita lihat dulu dia sakit atau tidak. Nah, kalaupun dia tidak sakit, nah ini yang biasa kita lakukan itu kita puasakan sehari atau 2 hari. Nah, sampai dia merasa lapar. Nah, kemungkinan kalau sudah lapar, dia akan makan semuanya yang ada di hadapannya. Entah itu pelet atau sayur. Itu untuk merangsang biar kura-kura ini bisa memvariasi makanan apa yang dia sukai. Gitu ya teman-teman. Sekian dulu ulasan makanan kura-kura darat. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi alternatif buat teman-teman makanan apa saja yang memang cocok untuk kura-kura darat ini. Terima kasih ulasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.